Terima kasih saudara, Anda masih setia bersama kami dalam program Bincang Tokoh dan masih bersama Kapolda Riau bersama Bapak Irjen Pol Dr. Andes Zulkarnain Adinegara. Baik, Bapak, kita mengetahui nih ya, tentunya masyarakat Riau secara luasnya mengetahui beberapa kasus yang memang sudah diselesaikan, diberantas tuntas oleh Polda Riau, termasuk kasus-kasus penyelundupan beberapa waktu lalu. Mungkin Bapak bisa memaparkan kasus-kasus yang memang terjadi di Provinsi Riau, mengingat Provinsi Riau ini merupakan provinsi yang memang berbatasan langsung dengan negara tetangga, seperti itu, Pak. Ya, Mbak Imbal, memang dari kajian geografis, karena memang posisi Provinsi Riau berbatasan langsung dengan baik Malaysia dan Singapura ya, sehingga salah satu kekasan bentuk kejahatannya adalah penyelundupan, baik penyelundupan elektronik maupun penyelundupan bahan-bahan makanan. Nah, beberapa waktu yang lalu misalnya kita bisa menangkap handphone, kemudian makanan itu biasanya bawang merah dan jenis-jenis makanan yang lain. Nah, itu menjadi prioritas. Beberapa waktu yang lalu kami dari Sumbakput, Sumatera bagian utara, itu dari Aceh, kemudian Medan, Sumut maksud saya, kami Riau, Kepri dan Jambi serta Sumatera Barat melakukan pertemuan di Sibolangit. Kami punya joint communique. Artinya ada sebuah isu sentral yang memang dari kajian geografis menjadi hal yang menonjol di wilayah kami. Di antaranya seperti tadi penyelundupan, kemudian narkoba. Nah, bagi saya narkoba itu tentu secara undang-undang haram, dan karena itu saya nyatakan haram dan akan saya sikat betul. Dan memang saya tidak akan tanggung-tanggung kalau dia pengedar, buktinya ada, tentu akan kita sikat. Dan saya kira itu sesuatu yang mestinya menjadi common enemy bagi kita, menjadi musuh bersama bagi kita masalah narkoba ini. Nah, begitu juga masalah misalnya di wilayah kami ini, kebetulan isu yang kami bawa juga pada joint communique itu karhutla, kebakaran hutan dan lahan. Nah, sering saja masalah karhutla ini didahului oleh aktivitas perambahan hutan, maksudnya pencurian atau illegal logging, kadang-kadang kawasan hutan. Nah, itu juga akan saya sikat. Beberapa waktu yang lalu saya masih agak terhenyuh ketika misalnya melihat, saya dapat informasi dari Danlanut kami di sini, karena dia punya pesawat bisa memoto dari udara di kawasan-kawasan tertentu, misalnya kawasan kerumutan, TNTN, Taman Nasional Tesongilo, misalnya demikian. Masih ada aktivitas orang menebang kayu dan dihanyutkan melalui sungai. Itu istilah saya tuh gendeng, kalau zaman sekarang masih terjadi. Dan kita akan sikat, memang sudah saya tangkap, dan katanya orang dari luar provinsi kita. Nah, ini akan terus kami, karena mereka lah sebagai salah satu sumber, setelah dicuri kayunya mereka bakar nanti, dan mereka akan buka menjadi sawit. Nah, beberapa waktu yang lalu kami kerjasama tentu dengan lintas sektoral, dengan misalnya tentu saja Dirjen Penegakan Hukum dari Kementerian Hutan dan Lingkungan Hidup, kemudian juga Kepala Dinas KRH di sini. Nah, kita kerjasama untuk melakukan upaya-upaya penangkapan. Mereka dari Dirjen Penegakan Hukumnya juga sudah monitor saya melakukan penangkapan. Dan saya harap itu tidak hanya sekedar misalnya tukang tebang, misalnya tukang angkut, tapi istilah di sini toke-tokenya harus disikat juga. Bahkan tidak hanya dengan undang-undang kehutanan mereka kita jerat, tetapi mestinya juga dengan undang-undang perkebunan kalau dia memang sudah membuat sawit, dan juga undang-undang lingkungan hidup karena dia sudah merusak lingkungan hidup, dan juga undang-undang tindak pidana pencucian uang. Jadi istilah kami multidor, pendekatan dari multidor, dari berbagai pintu. Itu yang menjadi isu bersama kami untuk di wilayah semacam Provinsi Riau ini. Kira-kira begitu, ya. Pak. Dan kita juga, jika kita kaitkan dengan permasalahan kebakaran lahan dan hutan ini yang terjadi di Provinsi Riau ini, Pak, sudah bertahun-tahun ini sudah menjadi langganan Provinsi Riau, dan tentunya ini merupakan beban dan tanggung jawab bagi stakeholder yang ada. Dalam hal ini salah satunya adalah Polda Riau, dan tentunya banyak upaya-upaya memang dilakukan untuk permasalahan penangkapan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, yang memang sudah benar-benar secara terbukti terlibat dalam kasus pembakaran lahan dan hutan di Provinsi Riau. Tanggapannya, Pak?
Ya, salah satu upaya kita untuk mencegah kebakaran hutan itu adalah penegakan hukum. Memang langkah-langkah preemptif edukatif, nah semacam sekarang yang kita lakukan dengan stakeholder yang ada, tentu saja dengan pemerintah daerah, dengan teman-teman TNI, karena di dalam satgasnya itu pun Danrem sebagai komandan satgasnya misalnya demikian, dan kami anggota di dalam sana. Tetapi dalam konteks penegakan hukum, saya tidak melihat sebagai bagian daripada, tapi saya sikat tanpa ampun untuk yang membakar-bakar hutan. Bukan kami suka, senang memenjarakan orang. Di tahun 2016 yang lalu, yang kasus kebakaran hutan yang kami tangani berdasarkan angka memang ada 76 kasus dengan 99 tersangka. Memang korporasi cuma hanya dua korporasi, dan sekarang sudah tahap 1 dan mudah-mudahan nanti dihukum. Di 2015 yang lalu memang ada isu yang memang agak sedikit menyudutkan kepolisian, misalnya dengan penghentian penyidikan SP3 di 15 kasus korporasi misalnya. Nah, tetapi sebenarnya banyak juga yang maju ke pengadilan, wabil khususnya yang perorangan. Nah, tapi seperti 2016 tadi itu korporasi 2 dari 75-nya itu perorangan. Nah, perorangan ini semua dihukum, semua P21, dan kami koordinasi yang baik dengan pihak jaksa penuntut umum, karena ini memang kunci bagi kami dalam penegakan hukum supaya tidak terlalu bolak-baliknya berkas perkara misalnya, supaya memberikan kemudahan. Memang dalam kasus khusus penegakan hukum di Karhutla ini, untuk perorangan itu menjadikan mereka sebagai tersangka itu agak mudah. Artinya ketika misalnya ada kebakaran hutan, ada orang di situ terlihat, kemudian kita tanyakan ngapain di sana, bisa langsung kita tangkap dan bisa kita jadikan dengan bukti-bukti yang ada sebagai tersangka. Nah, tetapi pembuktiannya itu agak relatif susah, karena harus ada di sana apakah betul dia melakukan pembakaran, misalnya korek apinya, kemudian bagaimana cara membakarkan, ada saksinya. Jadi ada kecenderungan perorangan itu dalam pembuktian agak sulit. Nah, tetapi korporasi sebaliknya, kalau korporasi itu yang kami rasakan, menentukan mereka tersangka itu tidak gampang. Harus ada pemeriksaan ahli, siapa dalam korporasi ini yang bisa dikatakan bertanggung jawab. Misalnya walaupun kita tentu sudah ada unsur-unsur pidananya yang memang menuntun kita untuk menjadikan sebuah korporasi sebagai tersangka. Tapi kan itu diwakili oleh orang-orang, siapa yang ada di lapangan, misalnya demikian. Nah, tetapi untuk membuktikan unsur-unsur bahwa mereka melakukan sudah, misalnya katakanlah pasal yang kita kenakan adalah perusakan lingkungan hidup, itu relatif gampang. Karena mengapa? Kelalaian saja mereka berdasarkan peraturan menteri, misalnya menteri KLH, mereka tidak punya alat untuk memadam kebakaran, itu sudah kena. Karena itulah saya menghimbau betul kepada seluruh korporasi yang ada di Provinsi Riau, hati-hati, tolong dilengkapi betul. Seperti misalnya kami menghimbau supaya dipasang CCTV, tolong itu dipahami betul. Baik, terima kasih Bapak, dan nanti kita akan jeda dahulu dan kita akan kembali usai jeda pariwara. Dan pemirsa, tetaplah bersama kami dalam program Bincang Tokoh.